teman-teman semuanya. Apa sih, aku lupa openingku sendiri. Hai hai guys. Kayaknya aku harus nonton YouTubeku deh. Enggak lah, gak usah, jangan. Oke, hai semuanya. Aku Miki Panda dan hai. Hai ya banyak banget dari tadi, hai mulu. Jadi kayaknya kapan sih aku terakhir kali upload? Kayaknya tahun lalu. Iya tahun lalu, tapi kapan gitu. Tapi kayak udah lama banget aku nggak bercuap-cuap di internet. Dan kalau ditanya alasannya apa, salah satunya males. Yang kedua, eh apa ya? Males sih, lebih tepatnya males aja udah. Itu kayak sudah mendeskripsikan banyak hal gitu kan. Aku mengakui itu, jadi tenang aja. Dan ternyata tuh setelah aku menyadari, waktu itu tuh berjalan cepet banget kalau kita nggak ngapa-ngapain. Bener-bener kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain itu kerasanya cepet banget. Dan kalau misalnya aku ngeliat nih, ketika aku mendokumentasikan apapun itu, ketika aku membuat video di YouTube atau membuat sesuatu yang aku upload di internet, itu tuh waktu tuh berjalan lama gitu. Ketika ada dokumentasinya kayak, wah aku ternyata melakukan banyak hal ya dalam 1 tahun itu. Dan ketika aku tidak melakukan apapun dalam 1 tahun, itu kayak, oh jadi cuma lewat begitu saja gitu. Jadi karena saya sudah tersadar dengan hal-hal seperti itu, akhirnya lahirlah segmen baru di tahun 2022 ini, yaitu Mikir Bareng Miki. Waduh, judulnya berat banget nih, Mikir Bareng Miki. Karena aku orang yang banyak mikir gitu. Dan aku mengakui itu. Cuma dulu tuh kayak, enggak lah, tidak, saya tidak banyak mikir seperti itu gitu. Tetapi akhirnya ya gitulah, ketika ada beberapa, nggak beberapa orang sih sebenarnya, tapi akhirnya ada satu orang yang akhirnya tuh bilang, kamu tuh over pemikir gitu. Akhirnya tuh kayak, wah, apakah aku memang seburuk itu gitu. Tapi akhirnya apa ya, apakah overthinking itu akhirnya buruk? Setelah aku bersemedi, setelah aku berpikir cukup panjang, dan hal yang aku selalu percayai adalah tidak ada kata buruk gitu. Kayak ada kata, gimana ya maksudnya, kayak tidak ada selalu kata buruk di dalam keburukan. Nah itu yang benar. Mohon maaf tadi tuh kurang lengkap ya. Ini kalau dipotong-potong nih, kalau podcastnya dipotong nih bisa bikin salah arti gitu. Tapi yang benarnya adalah hal yang buruk itu tidak selalu buruk gitu. Jadi ibarat yang apa sih, ibaratnya tuh ya udah gitu. Kita main kotor juga ada yang bagusnya gitu kan, kayak di iklan sabun gitu kan, berani kotor itu baik gitu. Ya kan gitu. Itu hal yang selalu aku percayai gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang, kamu ini gitu, apa sih ini kayak aku harus belajar ngomong lagi deh gini, karena udah lama nggak bikin podcastan ini, karena udah lama nggak bercop-cop di internet gitu. Dan ya ya gitu. Apa sih, gak jelas. Jadi di Mikir Bareng Miki yang pertama ini tuh sebenarnya diangkat dari teman aku gitu. Aku punya teman yang cukup lama kita udah berteman, dan dia tuh lagi mengalami struggle gitu. Kayaknya masalah hidupnya sama aja gitu sama aku gitu. Jadi kayak dia barusan banget nih bilang, sebenarnya bukan barusan banget, cuma ini dia ulangin lagi tadi gitu. Dia bilang kayak, aku tuh sebenarnya tuh pengen hidup normal gitu. Aku tuh ingin hidup normal ala orang biasa gitu. Terus aku mikir gitu, aku jadi keinget sama satu, kalau kalian nonton SpongeBob gitu, kayak ada salah satu episode itu si SpongeBobnya itu dikasih buku sama Squidward itu, cara menjadi normal ya kalau nggak salah, apa sih, how to be normal, apa sih, pokoknya dikasih buku gitu. Ketika SpongeBob melakukannya, dia nggak jadi diri dia sendiri kan gitu. Menurut aku pribadi, opini ku adalah sebenarnya tuh nggak ada cara hidup normal gitu, karena setiap
orang, setiap manusia itu punya uh, punya jalan hidupnya sendiri gitu. Aku, kamu yang dengerin, bahkan siapapun gitu, itu memiliki jalan hidup yang beda-beda gitu. Temen aku tuh pernah bilang gitu, kayak aduh kayak orang-orang selebgram atau orang-orang yang ada di internet gitu, orang-orang yang sukses, kayaknya hidup mereka tuh enak banget, kayak normal gitu. Menurutku apa ya, kita gimana ya, karena adanya internet gitu, kita jadinya kayak gampang banget untuk menjudge orang, kayak oh dia hidupnya seneng banget, oh hidupnya nih seru banget ya gitu. Padahal hal yang aku sudah sadari adalah orang-orang itu kayak di internet itu justru mereka menampilkan yang seneng-seneng di hidup mereka gitu, kayak misalnya lagi liburan ya kan, lagi dapet kayak penghargaan gitu-gitu kan, kayak menang lomba, masukin ke internet gitu kan, ke sosial media mereka gitu, terus kayak lagi kayak sama bareng keluarga, bareng pasangan, bareng teman gitu, diabadiin, ditaruh di sosial media gitu kan. Kadang-kadang temanku ini tuh kayak jealous lah gitu ngelihatnya. Tapi ya kadang pun kalau boleh jujur, aku kadang juga jealous gitu, kayak temenku tuh romantis banget ya sama pasangannya gitu. Kok kenapa sih aku kayaknya aku nggak beruntung gitu. Aku jadi kayak membandingkan diriku dengan orang lain, padahal itu tuh seharusnya tidak jadi perbandingan gitu. Hal-hal yang seharusnya tidak dibandingkan, akhirnya aku bandingkan gitu. Jadi tuh ya, cara hidup normal tuh apa sih sebenarnya kalau menurut kalian gitu? Karena setelah apa yang sudah aku amati gitu, kayak gak ada orang yang hidupnya normal gitu. Bahkan kalau misalnya kita bilang nih, kayak siapa contohnya, jangan presiden contohnya ini contohnya siapa ya, bingung juga gitu. Contohnya orang luar deh, siapa nih, penyanyi K-pop tuh, BTS gitu itu kan mereka hidupnya nggak normal menurutku. Kayak penyanyi K-pop itu, yang idol Korea itu, menurutku malah mereka tidak normal hidupnya gitu. Kayak ya kayak dijagain 24/7 lah gitu. Terus kayak mereka tidak bebas lah ke pusat-pusat keramaian gitu. Ya nggak sih, itu nggak normal gitu. Terus siapa lagi, jangan artis-artisan deh, coba orang yang berpengaruh gitu. Kayak orang yang berpengaruh juga kayak Elon Musk gitu, itu hidupnya juga tidak normal nggak sih? Ya nggak sih gitu. Walaupun kayak kelihatannya seneng gitu, wah dia kaya gitu, wah kayak dia di sosial media kayak enak hidupnya gitu. Tapi ya itu, di balik hal positif ada negatifnya, dan di dalam negatif tuh ada positif ya. Itu salah satu yang kupercayai selama ini, karena hidup itu tuh percampuran antara matematika dan seni gitu. Menurutku ya, ini menurutku. Karena kayak iya, gimana ya, yang buruk itu di seni kan. Aku bukan anak DKV atau anak seni nih, cuma kayak hal yang aku percaya adalah di dalam seni gitu. Kayak misalnya seni, ya seni apapun itu, mau seni gambar, seni apa gitu, ketika mereka salah nih, misalnya ngelukis sesuatu gitu, salah gitu, itu kan mereka bisa jadiin itu jadi macem-macem gitu kan. Kesalahan itu malah jadi indah gitu kan, kayak di dalam sebuah lukisan gitu. Kayak orang nanya, wah ini lukisannya bagus banget, padahal itu berawal dari kesalahan gitu. Ya pokoknya aku selalu mempercayai hal-hal seperti itulah ya. Dan juga hal yang
seneng-seneng gitu di orang lain gitu. Kayak si Elon Musk tadi deh contohnya gitu kan, hidupnya kayak seneng banget gitu. Di dalam hidup yang seneng yang kita lihat itu pasti ada hal-hal struggle dan problem di hidupnya kan gitu. Kayak ya itu, di dalam positif ada negatif, dalam negatif ada positif, itu intinya gitu deh, hal yang aku percaya selama ini gitu. Balik lagi ke teman aku. Oke, bukan teman aku yang ini aja sih, ada beberapa orang juga gitu yang kayaknya capek gitu ya ketika, bukan teman-temanku juga, bahkan orang-orang yang aku lihat di sosial media gitu, ketika aku scrolling sosial media gitu, kayak ya bingung gitu, kayak hidup tuh harus gimana, hidup tuh apa sih, contohnya tuh apa nih gitu untuk hidup yang benar gitu. Sebenarnya uh, kalau misalnya aku pengen bilang gitu, karena aku ada hal yang aku percayai gitu, ya ada salah satu sosok gitu yang bisa diikuti gitu. Ada ya salah satu sosok lah kalau misalnya kepercayaan aku gitu untuk dijadikan contoh dunia akhirat gitu. Tapi agar obrolan ini menjadi lebih universal gitu, jadi aku berusaha untuk menguniversalkan ini. Tolong. Ya gitu. Aduh susah nih, aduh kenapa sih tadi beloknya malah ke sana, ini susah nih ngelurusannya, tapi tidak apa-apa, ini kita bisa luruskan lagi. Menguniversalkan ini lagi gitu. Aku masih cacatan sama temanku ini, kayak ya begitu. Sejujur-jujurnya gitu, aku tuh agak sensitif gitu ya orangnya ya. Sejujur-jujurnya gitu, kalau bahasa jakselnya jujurli gitu. Agak sensitif aja gitu sama orang, kayak agak nggak tegaan lah gitu. Tapi aku juga bingung gitu, karena aku bukan psikolog, aku bukan psikiater, aku juga bukan ustazah gitu, jadi aku tidak tahu menghadapi dia gitu, karena menurut aku atau orang-orang lain ya, karena itu tuh bukan di luar kemampuanku aku merasanya. Cuma ya gitu, aku tetap ingin menolong sebisaku, walaupun sebenarnya aku juga takut gini, ini yang aku lakuin ini benar nggak sih gitu, takutnya salah gitu. Tapi semoga lah ya, semoga sedikit bisa membantu gitu ya, sebagai seorang teman ataupun juga sebagai manusia ya gitu deh. Ya menurutku karena temenku ini dan ada beberapa orang yang aku tahu juga bahkan di internet yang kayak mereka cerita sedihnya, ya menurutku ketika mereka masih bisa menceritakan itu ke orang lain, aku merasa bersyukur. Aku pribadi merasa bersyukur karena mereka masih bisa ngetik gitu, mereka masih bisa cerita di sosial media, bahkan kalau temanku cerita ke aku gitu, karena mereka masih dikasih kesempatan untuk cerita sama aku dan ketemu sama aku, atau aku lihat ceritanya gitu. Mereka masih dikasih hidup lah kalau misalnya bahasa kasarnya gitu. Kenapa? Pertama karena mereka tuh bisa aku jadiin pelajaran gitu. Walaupun ada pernah yang bilang sama aku kalau sebenarnya tuh pengalaman itu sebenarnya yang paling ngena, yang bisa kita jadiin pelajaran adalah pengalaman kita sendiri gitu. Cuma aku tetap mempercayai pengalaman dari siapapun itu bisa dijadiin pelajaran untuk dijadiin teori gitu, karena kan kalau dari orang lain jatuhnya itu jadi teori, kalau misalnya yang udah kita alamin kan udah jadi teori sama praktek gitu kan. Jadi ya untuk orang-orang di internet yang aku lihat, yang aku scroll tiap hari gitu, aku sebenarnya tuh apa ya, ada salah satu lagu itu dari Mocha ya kalau nggak salah, kayak judul lagunya itu Dear Diary gitu. Jadi itu kayak dia tuh berharap kalau semua orang itu tuh kayak hidupnya tuh kayak baik gitu. Aku lupa ya jadinya lirik lagunya apa. Jadi tuh kayak ya, jadi tuh dia minta gitu biar semua orang itu kayak right place, apa sih, kayak ditempatkan, ya udah nih
Great Place, apa sih bahasa Indonesia, aku juga lupa. Ya gitu deh pokoknya kalian dengerin aja lagunya, itu salah satu lagu yang aku suka dari Mocha, judulnya Dear Diare. Ya itu deh, aku juga berharap demikian seperti lirik lagu itu. Cuma kalau hidup ini seneng-seneng, balik lagi positif dan negatif itu, positif dan negatif sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa dijadiin pelajaran gitu. Cuma ya kalau misalnya kayak menurutku lagi loh ya, kayak kalau bisa hidup tuh lurus-lurus aja gitu, nggak ada kita jatuhnya gitu, atau nggak ada belok-beloknya gitu, kayaknya kurang seru aja gitu. Padahal pas waktu jadi ngomong aja nih yang enak, si Miki Panda nih ngomongnya enak banget nih ngomongnya, kayak tidak seru kalau tidak jatuh atau tidak belok-belok ya. Padahal pas udah jatuh dikit aja menangis gitu tiap hari tiap malam gitu. Tapi ya aku ada salah satu yang aku dengar gitu, kayak setiap kesedihan itu pasti ada nanti, atau bersamaan dengan kesedihan itu tuh ada kesenangan gitu katanya. Karena hidup tuh kan sebenarnya dia tuh tidak monoton kan, tidak hitam putih kan hidup gitu, ada warnanya gitu, ada warna lain gitu. Dan ya tergantung cara pandang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dimikir bareng Miki ini sepertinya aduh gitu deh ya. Semoga kalian tidak pusing gitu menghadapi atau mendengarkan ini gitu. Dan ya sampai jumpa di ini kenapa ditutupnya nggak mulus banget gitu biasanya. Nih mau lah ya, aku sudah lama tidak bercuap-cuap di internet gitu. Jadi semoga dengan awalan dan niat ini gitu, semoga ini sesi mikir bareng Miki ini konsisten gitu. Ini kalau kalian mau mencurahkan isi hati gitu, atau ingin bercuap-cuap gitu, sebenarnya aku ada wadah sih, kalian bisa lihat di deskripsi gitu. Itu ada link Discord, kalian bisa join. Dan kalian ya kita bisa ngobrol, karena aku seneng ngobrol gitu. Jadi mungkin kita bisa ngobrol di sana. Dan ya selamat apa nih have a great day, have a nice day, and see ya di podcast atau sosial media aku yang lainnya yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa ditulis hidup normal, cara hidup normal itu tuh seperti apa gitu tuh, mungkin kita bisa diskusiin. Dan bye. Jadi banyak banget bye see ya.